Halo teman-teman, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmawati dari kelas 10-8. Kira-kira mau ngapain ya? Coba kalian tebak. Ya benar. Kita mau cerita sejarah Kota Bekasi. Sebelum itu, kalian udah tahu belum sih guru sejarah aku tuh siapa? Oke, aku kasih tahu. Perkenalkan, ini dia guru sejarah aku. Kalian mau tahu nggak sejarah Bekasi itu kira-kira ada apa saja? Yuk ikutin video aku. Sebelum itu, kalian nonton videonya terlebih dahulu. Baru deh nanti penjelasannya. Sejarah Kota Bekasi. Daya Sunda Sambawa atau Jayagiri adalah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara 358 sampai 669. Luas kerajaan itu mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor, hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu, Jawa Barat. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Daya Sunda Sambawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Daya Sunda Sambawa inilah daerah asal Maharaja Tarusambawa 669 sampai 723 Masehi. Pendiri kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya 1567 sampai 1579 Masehi. Raja Sunda Kelapa disebut juga Kerajaan Pajajaran yang terakhir. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan atau piteket dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Jayadewa 1482 sampai 1521 Masehi yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 Masehi pada masa kerajaan Tarumanegara, abad ke-8 kerajaan Galuh dan kerajaan Pajajaran pada abad ke-14. Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa atau Jakarta. Sejarah sebelum tahun 1949. Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman. Sejak zaman Hindia Belanda, penduduk militer Jepang, Perang Kemerdekaan, dan zaman Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kewedanan atau distrik, termasuk Regenskap atau kabupaten Mr. Cornelis. Saat itu, kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia
diganti dengan nama Jakarta. Regenskap Mr. Cornelis menjadi Kenjatinegara yang wilayahnya meliputi Kun Cikarang, Kun Kebayar, dan Kun Mataraman. Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi kabupaten, Gun menjadi kewedanan, Son menjadi kecamatan, dan Kun menjadi desa atau kelurahan. Saat itu, ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah. Mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong atau Kedung Gede. Pada waktu itu, Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanata Mirhaja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus. Kedudukannya dikembalikan zaman Regenskap Mr. Cornelis menjadi kewedanan. Kewedanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia and Omeladen. Batas bulak kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang. Sedangkan sebelah barat bulak kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Stadsblad van Netherlands India 1948 No 178 negara Pasundan. Sejarah tahun 1949 sampai terbentuknya Kota Bekasi. Sejarah setelah tahun 1949 ditandai aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mukmin sebagai Residen Militer Daerah 5. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pertanyaan sikap sebagai berikut. Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanan, 13 kecamatan termasuk Kecamatan Cibarusah dan 95 desa. Angka-angka itu secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan moto Swantara Wibawa Mukti. Pada tahun 1960, kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi yang terletak di Jalan Haji Juanda. Kemudian 1982 saat Bupati dijabat oleh Bapak Haji Abdul Fattah. Gedung perkantoran pemerintah Kabupaten Bekasi kembalilah dipindah ke Jalan Ahmad Yani nomor 1 Bekasi. Pasalnya, perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi Utara yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian kota administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982 dengan wali kota pertama dijabat oleh Bapak Haji Soejono pada tahun 1982 sampai 1988. Tahun 1988 wali kota Bekasi dijabat oleh Bapak Dr. Andes Andi Soekardi pada tahun 1988 sampai 1991. Kemudian diganti oleh Bapak Dr. Andes Haji Koilani AR
pada tahun 1991 sampai 1907. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Februari 1998, Wali Kota Madia Kepala Daerah Tingkat 2 Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Nonon Sutani pada tahun 1998 sampai 2003. Setelah pemilihan umum berlangsung, terpilihlah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, yakni Ahmad Zurfai dan Mohtar Muhammad, periode 2003 sampai 2008. Kemudian pada periode 2008 sampai 2013 terpilihlah kembali Mohtar Muhammad sebagai Wali Kota Bekasi dan Rahmat Effendi sebagai Wali Kota Bekasi. Tahapan pemilihan kembali digelar pasangan Rahmat Effendi dan Ahmad Syaiqo terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013 sampai 2018. Hingga pada pemilihan selanjutnya, Rahmat Effendi terpilih kembali menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijabat Tri Adianto Tahyono periode 2018 sampai 2023. Kira-kira kita mau ngapain lagi ya? Oh iya, kalian tahu nggak sih makanan khas Kota Bekasi itu ada apa saja? Apa ya? Kita langsung cari tahu aja yuk. Yang pertama ada kue duit. Yang kedua ada waji ketan. Yang ketiga ada kue rangi. Nah, makanan khas Kota Bekasi itu masih ada banyak lagi loh. Bukan hanya itu saja. Aku kasih tahu makanan khas Kota Bekasi itu segitu dulu ya. Sebelum penutupan, aku ada pantun loh. Kalau jalan menginjak bumi, Cakep, kalau terbang menginjak awan, cakep. Sekian cerita sejarah Kota Bekasi dari saya. Ayo semua, mari tepuk tangan. Terima kasih untuk Bu Feni dan teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.